Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gue Om Ardi. Teman-teman, apa kabar? Ya, selamat yang menjalankan Idul Fitri. Selamat ya, udah seminggu sih ya, tapi nggak apa-apa lah, udah telat ya. Ya teman-teman, gue mau bahas dikit aja mengenai kasus kredit fiktif kur ya di mana-mana ya. Gue lihat di TikTok di mana-mana tuh banyak banget kasus kredit kur ya. Ya, gue nggak tahu detailnya sih, karena yang tahu sendiri, gue tahu sih masalah-masalahnya apa, cuman kan detailnya yang tahu ya pihak-pihak terkait lah. Ya, kredit fiktif yang banyak ya, seperti misalkan debiturnya dibikin-bikin, nggak ada orangnya, misalkan atau cuma ngajuin KTP dicairin kreditnya, terus diambil petugas banknya, atau mungkin sebenarnya kredit fiktif yang tidak sengaja fiktif, ada nggak? Ada ya, termasuk gue dulu ya. Aduh ya, jadi pengalamannya. Nggak semua kredit fiktif itu memang ada niat dari petugas banknya, nggak semua ya. Kadang si debiturnya sendiri yang menyeting jadi seakan-akan fiktif ya. Kayak kejadian gua misalkan usahanya waktu disurvei ada kredit cair, ternyata 2 bulan kemudian disamperin ternyata usahanya nggak ada ya, orang udah kabur ya. Terus audit bilang, wah lu ngasih kredit fiktif. Padahal kita sendiri juga udah sesuai prosedurnya, nggak, ternyata penjahatnya lebih canggih ya. Seperti itu ya. Tapi ya intinya sih sepanjang prosesnya bener, tapi nggak juga sih. Proses bener, tapi kalau orangnya kabur juga tetap aja dimaki-maki ya nggak? Jadi curcol ya. Jadi gitu teman-teman ya, banyak petugas bank yang emang sengaja membuat kredit fiktif, ada ya, ada yang seperti gue bilang, ada yang nggak sengaja, yang nggak tahu ya petugas bank ternyata usahanya fiktif, tapi ada juga yang memang petugas banknya sengaja ya, orang usahanya misalkan nggak ada diada-adain. Tapi terlepas dari itu semua ya teman-teman ya, mengenai kredit fiktif nih ya, yang baik di bank plat merah ya kan, yang terkenal bank plat merah lah, di TikTok banyak lah. Memang ada orang-orang yang membuat kredit fiktif itu karena bukan sebenarnya tujuan dia ngambil duit teman-teman ya. Jadi misalkan gini ya, ada pegawai nih, pegawai swasta ya. Dia sebenarnya nggak ada usaha, tapi dia dapat gaji ya nggak sih. Terus petugas banknya nawarin kur, wah tapi saya nggak ada usaha. Ya udah, usaha saudara kayak usaha tetangga kan, misalkan seperti itu ada ya. Demi apa? Demi ngejar target juga. Jadi dia tidak ada niat sebenarnya ngasih fiktif, yang ya fiktif sih itu. Cuma maksudnya dia bukan berarti duitnya dia yang ambil, enggak. Mungkin dia percaya sama orangnya, kan dapat penghasilan, dapat gaji kan. Ya udah, fotoin aja foto usaha saudaranya, tetangganya yang cukup lah, mungkin kreditnya cuma 25 juta, cair. Dan ternyata kreditnya bermasalah kan. Terus dicek audit, wah fiktif tuh, usahanya punya dia. Bisa ada juga seperti itu ya. Karena apa? Lebih ke ngejar target. Uangnya dimakan siapa? Dia nggak makan uangnya. Dia mau proses, cuman dia salah prosedur, dalam artian dia, ya dia ikut andil sih di situ, dalam artian sebenarnya usahanya nggak ada tapi dia ada. Tapi kan orangnya sebenarnya gajian pak tiap bulan, sebenarnya megang itunya, dan ternyata meleset, ternyata misalkan perusahaannya kolaps, tempat debiturnya kolaps, sehingga gaji nggak masuk lagi, sehingga kurnya bermasalah ya. Ada juga memang bukan nggak hanya ngejar target, tapi memang niat ada ya. KTP dikumpulin banyak-banyak kan, foto-foto cair kreditnya. Tapi biasanya itu yang main bukan cuman dia ya. Kalau cuma betul-betul pure fiktif, nah, misalkan orangnya sebenarnya nggak ada, cuma modal KTP, itu yang main bukan cuman yang proses. Biasanya sampai yang atas tuh main semua ya. Cuman biasanya yang jeblos ke penjara yang kroco-kroconya aja, tapi ya nggak juga sih. Ya, banyak juga yang sampai level atas juga kena ya, tapi ya itulah ya teman-teman ya. Dan ternyata kredit kur itu banyak memakan korban ya, termasuk gua ya. Bukan kesandung kredit gede, tapi kredit-kredit yang bukan berarti kecil ya kur itu, cuman untuk yang sudah diproses misalkan sama gua, misalkan banyak gara-gara beberapa kredit yang mungkin tidak terlalu material, jadinya punishmentnya luar biasa, seperti itu ya, ada seperti itu. Tapi ya teman-teman, kita saling lindungi aja, karena memang zaman sekarang lagi susah ya. Gue tahu susahnya ekonomi di bawah ya, karena gue juga lagi susah ya. Jadi tahu, ngerasain betul ya. Jadi gue bikin video ini, gue sebagai bukan orang bank lagi, tapi sebagai orang biasa yang sudah tidak bekerja di bank, yang butuh uang gitu. Lagi susah sekali ekonomi sekarang.
orang bilang seperti ini ya kita yang bawa di bawah ini ngerasain kok ya, ngerasain lah sepinya kayak apa kan. Jadi kalau buzzer di seliweran di medsos itu bilang baik-baik saja ya, anggap kali nol aja lah ya. Mungkin teman-teman nggak terlalu pusing mikirin saham yang lagi turun sampai 9% ya enggak, cuman kenyataannya seperti itu. Rupiah pun ada yang bilang normalnya sampai 20.000 nanti ya, prediksi ya. Iya teman-teman hati-hati. Oh tapi kan saya nggak pakai dolar loh. Ya teman-teman secara tidak langsung nggak pakai dolar, tapi teman-teman makan tempe kan, salah satunya paling simpel lah ya, makan tempe ya. Kedelai itu hampir sebagian besar impor loh teman-teman ya. Kalau harga tempe naik teman-teman bingung kan? Indonesia belum bisa nanam kedelai yang secara masif, itu belum bisa, jadi sebagian besar impor. Itu kedelai, belum tepung terigu, impor semua gandumnya ya. Impor dari mana? Dari Amerika ya. Karena kalau misalkan harga dolar kurs dolar naik ya otomatis ntar lagi makanan yang berbasis tepung-tepungan pasti naik harganya. Simpel ya, roti-rotian tuh ya. Warteg tuh naik loh ntar ya. Tempe doang naik ya kan. Seperti itu. Banyak barang impor yang secara transaksi kita pakai USD ya kan. Jadi jangan dipikir saya emang nggak butuh dolar. Enggak, situ emang nggak butuh dolar ya. Tapi kan situ makan dari barang-barang impor semua kan. Ya kalau mungkin dari Amerika yang memperlakukan pajak tinggi kan, kita sih nggak banyak sih makan pakai produk Amerika. Apa sih paling iPhone kan, elektronik ya, pasti elektronik sebagian besar dari sana juga ya. Walaupun sekarang sudah banyak juga dari China, dari Korea yang pakai iPhone juga nggak banyak sih, tapi kan ekspor kita ke Amerika juga besar ya kan. Kita banyak loh, net ekspor kita aja antara impor sama ekspor ke Amerika tuh kita tuh surplusnya besar loh. Artinya apa? Sebenarnya Indonesia ini ngirim barang ke Amerika banyak ya, tapi dengan tarif pajaknya yang besar, nah kemungkinan barang kita juga nggak bersaing di sana ya. Kalau barang kita nggak bersaing di sana, ya nanti pasti ada implikasinya. Panjang sih ceritanya ya, tapi gue bahas seperti itu aja. Jadi mulai dari tempe sama tepung terigu aja lah ya. Ntar lagi naik, kayak warteg naik tuh ya kan. Om, tapi kan kita nggak selalu makan tempe, coba aja ya. Oke lah tempe enggak, gorengan emang pakai tepung apa? Ya, masa pakai tepung lain? Banyak kan tepung terigu kan, pasti ya. Yang megang cakra kembar, segitiga biru, apa sih yang Bogasari itu kan impor semua, ya kan? Itunya terigunya ya, walaupun perusahaan di Indonesia cuma ngiling doang ya kan, tapi yang pasti kan bahan bakunya dari sana impor semua ya. Kedelai apalagi banyak ya kan yang diimpor dari sana. Ya itu ya teman-teman ya, gua ngasih tahu dari masalah kredit fiktif sampai ekonomi kita yang sedang belum bagus ya. Mudah-mudahan nggak tahu lah. Kalau orang yang punya duit sekarang ini sebenarnya kesempatan sih ya. Borong emas ya kan. Apalagi borong saham yang lagi turun kalau memang duitnya banyak ya. Yang ada yang malah nyangkut semua ya di saham-saham ya. Harganya lagi turun nyangkut semua, mau dijual rugi kan. Aduh. Yang punya duit sekarang sebenarnya untung ya, kalau mau beli saham saatnya beli ya borong ya. Nyerok ya kan. Kalau sekarang kalau punya duit ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.